Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada keluarganya, diberikan kepada para sahabatnya, dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Saudara sekalian, teman-teman mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adab dan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua dalam keadaan sebaik-baik penciptaan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat At-Tin, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wattini wazzaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun, wa turi sinin, dan demi bukit Tursina, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang terbaik di antara semua makhluknya. Manusia adalah yang terbaik ciptaannya. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tersebut. Di antaranya cara kita bersyukur tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dalam sebaik-baik penciptaan adalah dengan menghiasi diri kita dengan adab dan akhlak yang mulia. Nabi SAW pernah mengajarkan kepada kita doa. Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa yang kita ucapkan tatkala kita bercermin. Tatkala seorang bercermin, Nabi SAW mengajarkan untuk berdoa, Allahumma, ya Allah, kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Sebagaimana engkau telah menciptakan diriku dengan baik, maka perbaikilah akhlakku. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersyukur. Dan di antara bentuk syukur atau cara bersyukur atas kebaikan atau kebagusan penciptaan kita dengan menghiasi diri kita dengan adab dan akhlak yang mulia. Adab dan akhlak yang mulia ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam agama kita. Bahkan akhlak yang mulia atau adab yang baik ini memiliki keutamaan yang besar, memiliki kedudukan yang tinggi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kenikmatan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara bukti bahwasanya akhlak ini adalah sesuatu yang tinggi kedudukannya dalam agama kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diantaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan,
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang luhur. Tidak hanya itu, Nabi SAW juga pernah bersabda menjelaskan tentang keutamaan orang yang memiliki akhlak yang baik. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan orang tadi nanti dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, kata Nabi SAW. Sesungguhnya di antara kalian yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku nanti duduknya atau posisinya pada hari kiamat, siapa? Ahasinakum akhlaqo, orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Kemudian, apakah sudah cukup sampai situ saja? Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala malah menjadikan yang lebih lagi. Kata Nabi SAW, orang dengan kebaikan akhlak yang dia miliki, orang dengan adab yang baik yang dia miliki, dia bisa meraih posisi yang tinggi, bahkan sebanding dengan orang yang banyak mengerjakan amalan-amalan ketaatan seperti salat, dan juga banyak melakukan amalan-amalan ketaatan seperti berpuasa. Kata Nabi SAW, innal mu'mina, sesungguhnya seorang yang beriman, la yudriku bi husni khuluqihi, dia itu akan bisa mencapai suatu derajat dikarenakan sebab husnul khuluq, kebaikan akhlaknya, darajatus shaimi al-qaimi, posisi orang yang banyak puasanya dan banyak mengerjakan ibadah salatnya. Jadi orang dengan akhlak yang baik, meskipun dia tidak kuat berpuasa, meskipun dia tidak kuat ibadah sholat malamnya, tapi dia bisa mendapatkan derajat yang sama dikarenakan sebab akhlak yang baik yang dia miliki. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya, di antara keutamaan dari adab dan akhlak yang mulia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan adab dan akhlak yang mulia itu sebagai penyempurna dari keimanan seseorang. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata beliau, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi SAW, orang yang paling sempurna keimanannya di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan penyempurna akhlak dari penyempurna dari keimanan seorang mukmin adalah ketika dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Dan Nabi SAW juga pernah menyebutkan orang yang memiliki adab dan akhlak yang mulia, maka dia akan mendapatkan timbangan yang berat nanti pada hari kiamat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, ma syai'un asqalu fil mizan, ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan, wa inna Allaha la yubghidul fahishal badi'a. Kata Nabi SAW, sesungguhnya tidak ada satupun yang lebih berat timbangannya nanti pada hari kiamat bagi seorang mukmin melainkan akhlak yang baik. Artinya adab dan akhlak yang baik ini adalah termasuk salah satu yang berat timbangannya bagi seorang mukmin nanti pada hari kiamat. Dan sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membenci. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala benci? Al-fahish, perkataan yang keji, dan juga al-badi, perkara-perkara yang kotor. Allah membenci perkara-perkara yang keji, Allah membenci perkara-perkara yang kotor. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang memiliki adab dan akhlak yang mulia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang-orang yang memiliki adab dan akhlak yang buruk. Dan Nabi SAW pernah ditanya
tentang amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, suila Rasulullah SAW ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasa al jannata, tentang yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Wa suila, dan beliau juga ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasan nara, yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Maka beliau pun menjawab, al-famu wal faraj, mulut dan kemaluan. Orang enggak menjaga mulutnya, orang enggak menjaga kemaluannya, maka orang tersebut bisa masuk ke dalam neraka. Bahkan sebab masuk ke neraka terbanyak dari manusia adalah dikarenakan dia tidak menjaga mulut dan tidak menjaga kemaluannya. Padahal Nabi SAW pernah menyatakan, man yatman lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untukku, kata Nabi SAW, barang siapa yang bisa menjaga, apa yang dijaga? Ma baina lahyaihi, apa yang ada di antara dua rahangnya, wa ma baina rijlaihi, dan apa yang ada di antara dua kakinya, atman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjaga mulut dan kemaluannya, maka Rasulullah SAW akan menjamin bagi dirinya dia akan masuk ke dalam surga. Karena memang dua hal ini adalah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Ingat juga hadis Nabi SAW tentang dua orang yang diazab di dalam kuburnya, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dua orang ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya, dan bukan diazab oleh sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang besar di pandangan manusia. Apa dua sebabnya? Dua sebabnya adalah mulut dan kemaluan. Yang pertama, kata Nabi SAW, yamshi namimah, berjalan di antara manusia dengan apa? Namimah, adu domba dia dengan lisannya. Kemudian yang satunya, la yastanzih min bauli, dia tidak menjaga tatkala buang air kecilnya. La yastabre min bauli, dia tidak bersuci dari buang airnya. Dua hal menyebabkan seorang diazab, yaitu mulut dan kemaluan. Ketika seorang berbicara dengan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang keji, maka akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Demikian juga kemaluannya ketika melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Intinya dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga adalah bertakwa dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kemudian yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluan yang tidak dijaga. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan tentang akhlak Nabi SAW, menjelaskan tentang bagaimana Nabi SAW beradab dan berakhlak. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Kata Aisyah, Rasul SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang hal tersebut. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Qalam, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada pada akhlak yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi SAW memiliki akhlak yang sangat mulia. Dari sini kita telah mengetahui bahwasanya akhlak dan adab yang baik itu memiliki keutamaan yang besar dalam agama kita. Oleh karena itu, Nabi SAW menaruh perhatian besar di dalam masalah adab dan akhlak ini. Dan bahkan beliau mengajarkan kepada kita doa. Di samping doa yang tadi pertama kita sebutkan, doa apa? Doa ketika bercermin. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau membaguskan penciptaanmu terhadapku, maka perbaikilah dan perbagusilah akhlakku. Nabi SAW juga mengajarkan doa yang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW berdoa, Allahumma hdini, ya Allah berikan petunjuk kepadaku, li ahsanil akhlak, untuk bisa berakhlak dengan akhlak yang baik. Rasulullah SAW minta petunjuk kepada Allah.
Ini Nabi SAW berdoa minta petunjuk kepada Allah agar Allah memberikan beliau akhlak yang baik. Fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Karena sungguhnya tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada manusia sehingga dia berakhlak dengan akhlak yang baik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita dapat ambil faidah bahwasanya adab dan akhlak yang baik itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengkaruniai kita adab dan akhlak yang baik. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkan dari diriku keburukannya. Keburukan apa? Keburukan akhlak. Kenapa? Karena la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Karena tidak ada yang bisa menghilangkan akhlak yang buruk kecuali atas hidayah dari Engkau ya Allah. Ini doa dari Nabi SAW, meminta kepada Allah agar memberikan hidayah bisa berakhlak dengan akhlak yang baik. Kemudian minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan, agar dibantu untuk menghilangkan akhlak-akhlak yang buruk. Ini doa Nabi SAW. Dan hendaknya kita mencontoh doa-doa beliau, karena doa terbaik adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita semua. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya adab dan akhlak yang baik memiliki kedudukan yang agung di dalam agama kita, di dalam syariat kita. Bahkan Nabi SAW menaruh perhatian besar dalam adab dan akhlak yang mulia, dengan beliau mengajarkan doa yang hendaknya dibaca oleh kita semua, yaitu, ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku agar aku bisa memiliki adab dan akhlak yang mulia, dan jauhkan dariku adab yang buruk, karena sungguhnya tidak ada yang mampu menghilangkan adab yang buruk kecuali Engkau ya Allah. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian setelah kita mengetahui keutamaannya, setelah kita mengetahui perhatian besar dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Nabi SAW terhadap akhlak yang mulia, apa sih yang dimaksud dengan akhlak yang mulia? Maka akhlak secara bahasa artinya adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu yang baik. Jadi adab dan akhlak itu adalah keinginan untuk melakukan sesuatu, dan keinginan tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran untuk melakukan sesuatu yang baik. Kemudian di dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam, yang merupakan syarah dari hadis Arba'in dengan tambahan, Ibnu Rajab Al-Hambali, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, menjelaskan hadis tentang ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah dimanapun engkau berada, kemudian ikuti perbuatan buruk yang pernah kamu lakukan dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik tadi akan menghapuskan perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Beliau mengatakan bahwasanya akhlak yang baik ini termasuk bagian dari takwa. Pada asalnya berakhlak dengan akhlak yang baik ini adalah merupakan bagian dari takwa. Namun disebut antara takwa dengan akhlak yang baik. Akhlak disebutkan sendiri bersama dengan takwa, menunjukkan perhatian yang besar dalam masalah akhlak. Karena sebagian orang merasa takwa itu hanya perhatian terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang menyangka bahwasanya takwa itu hanya memperhatikan antara hubungan seseorang hamba dengan Rabb-nya, tidak memperhatikan antara hubungan seorang hamba yang satu dengan hamba yang lain. Maka Nabi SAW menyebutkan akhlak di sini sebagai penguat bahwasanya akhlak adalah merupakan bagian dari takwa. Artinya orang yang bertakwa itu tidak hanya berbuat baik atau memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, namun memperbaiki hubungan dia dengan manusia yang ada di sekitarnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik, para ulama menjelaskan dengan contoh. Kenapa? Karena dengan contoh akan lebih mudah untuk difahami dan
diketahui oleh kita semua. Di antaranya adalah Hasan Al-Basri. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Beliau mengatakan bahwasanya husnul khuluq, akhlak yang baik adalah al-karam, dermawan. Memang ketika seorang bersikap dermawan, maka dia telah berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kemudian dia menahan amarah, dan juga dia seorang yang ramah. Jadi husnul khuluq itu adalah al-karam wal badlah wal ihtimal. Husnul khuluq itu adalah seorang yang ramah, dermawan, dan dia menahan dari amarah tatkala dia diganggu oleh orang lain. Demikian juga Imam Asy-Sya'bi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Beliau menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan husnul khuluq. Kata beliau, husnul khuluq adalah ketika seorang itu bersikap dermawan, suka memberi, kemudian memberikan kegembiraan kepada orang lain. Dia memasukkan syurur, memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Maka dia telah berakhlak dengan akhlak yang baik. Wa kana Sya'bi, dan adapun Imam Sya'bi kadzalik, melakukan hal-hal yang seperti itu. Kemudian Ibnul Mubarak, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, beliau juga menjelaskan tentang akhlak yang baik, yaitu bermuka manis. Ketika bertemu dengan orang lain, dia bermuka dengan muka yang manis, ceria. Tidak bermuka masam, tidak menampakkan kebencian. Ini adalah akhlak yang baik. Kemudian gemar melakukan kebaikan. Ketika melihat ada pintu-pintu kebaikan, dia bersegera untuk melakukannya. Kemudian menahan diri dari menyakiti orang lain. Ini juga merupakan akhlak-akhlak yang baik. Dan Imam Ahmad, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, beliau juga mengatakan bahwasanya husnul khuluq, akhlak yang baik itu adalah tatkala seseorang itu tidak cepat marah. Kemudian beliau juga mengatakan akhlak yang baik adalah orang yang bisa menahan amarahnya di hadapan manusia. Ini kata Imam Ahmad. Kemudian Ishaq bin Rahawih juga mengatakan bahwasanya akhlak yang mulia adalah tatkala seseorang bermuka manis. Bermuka manis ini berarti dia menampakkan muka yang baik, menampakkan kebaikan dari wajahnya di hadapan orang lain. Kemudian dia tidak mudah marah. Dalam masalah bermuka manis dan yang lainnya, maka Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis, hendaknya kita tidak meremehkan kebaikan sedikit pun, walau antalqa akhahu biwajhin tolak, kata Nabi SAW. Jangan engkau meremehkan perkara yang ma'ruf, la yahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau meremehkan perkara yang ma'ruf sedikit pun, walaupun hanya sekedar bertemu dengan wajah yang ramah, walaupun hanya tersenyum. Dan Nabi SAW juga menyebutkan wa tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Engkau bertemu dengan saudaramu kemudian tersenyum di hadapannya, maka itu Allah Subhanahu wa taala catat sebagai pahala sedekah. Dan akhlak yang mulia itu seperti itu. Apa? Tidak cepat marah, tersenyum, bermuka manis, kemudian menahan diri, suka memberi, suka membantu. Itu adalah contoh-contoh dari adab-adab dan akhlak-akhlak yang baik yang dijelaskan oleh para ulama. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Tabrani, sesungguhnya kata Nabi SAW, innan nasa, sesungguhnya manusia lam yu'tau syai'an, manusia itu tidak diberi sesuatu khairan, yang lebih baik, min khuluqin hasan, melebihi akhlak yang baik. Jadi manusia itu tidak diberi sesuatu yang lebih baik melebihi diberikan akhlak yang baik. Artinya akhlak yang baik yang Allah berikan kepada manusia itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada manusia. Dan di dalam kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi beliau, maka beliau menyebutkan contoh-contoh dari akhlak-akhlak yang mulia yang dimiliki oleh salafun saleh,
oleh pendahulu kita yang mulia, dari para sahabat, dari para tabi'in yang mengikuti petunjuk Nabi SAW. Di antara adab atau akhlak yang mulia yang dimiliki oleh salafun saleh yang harus kita contoh, yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas di dalam ilmu, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam melakukan semua ketaatan, tidak riya. Ikhlas ini adalah akhlak yang baik yang dimiliki oleh salafun saleh yang harus diperhatikan oleh kita semua. Karena dengan ikhlas Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua amalan-amalan kita. Kemudian yang berikutnya jujur. Jujur dalam segala hal. Ketika berkata jujur, ketika beriman jujur. Ini adalah sifat atau akhlak yang mulia yang dimiliki oleh salafun saleh. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh di dalam menunaikan amanah. Ketika diberi amanah dia tunaikan sungguh-sungguh. Tidak seperti orang munafik. Orang munafik, kata Nabi SAW, idza hadasa kadzaba. Kalau dia berkata, dia berdusta. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah dia ingkar. Kemudian apa? Wa idza wa'ada ahlafa, kalau berjanji dia mengingkar. Ini sifat orang munafik. Akhlak dan adab yang dimiliki oleh orang munafik yang buruk. Maka hendaknya orang yang beriman meninggalkan itu semua. Berkata jujur, menunaikan amanah, menepati janji. Ini adalah akhlak dari salafun saleh. Kemudian berikutnya, menjunjung tinggi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi hak-hak Nabi SAW. Apa yang dimaksud menjunjung tinggi haknya Allah Subhanahu wa taala? Senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Sedangkan menjunjung tinggi hak-hak Nabi SAW artinya adalah senantiasa mengikuti beliau, mencontoh beliau di dalam beribadah, di dalam bermuamalah, di dalam segala hal yang merupakan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara akhlak yang baik yang dimiliki oleh salafun saleh adalah berusaha menghilangkan semua sifat-sifat orang munafik. Tadi kita sebutkan ada 3. Yang pertama, berkata dusta. Yang kedua, apabila dia berjanji ingkar. Yang ketiga, apabila dia diberi amanah berkhianat. Di sana masih banyak lagi sifat orang munafik. Di antaranya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dia diajak untuk mendirikan salat, malas. Yura'unan nas, kalau dia mengerjakan ibadah dia riya, ingin dipuji oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit. Ini sifat dari orang munafik. Maka hendaknya dijauhi. Semua sifat-sifat kemunafikan dijauhi. Kenapa? Munafik atau sifat kemunafikan ini sifat terburuk, dan bahkan Allah menyiapkan neraka yang paling dalam untuk orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya itu neraka yang paling bawah. Maka kita sebagai orang yang beriman jauhi semua sifat orang munafik sebisa mungkin, sejauh-jauhnya, tinggalkan. Kemudian di antara akhlak yang mulia, akhlak yang baik yang dimiliki oleh salafun saleh yang harus kita contoh adalah lembut hatinya. Lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufari ruhama'u bainahum. Orang-orang salafun saleh yang senantiasa dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhu yang menyertai Nabi SAW, mereka itu apa? Mereka ruhama ar-rahim, lemah lembut sesama kaum muslimin. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi SAW, asyiddau 'alal kufar, mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama bainahum, tapi mereka itu bersikap lembut kepada orang-orang yang beriman. Maka hendaknya seseorang memperhatikan kelembutan hatinya, mengingat kematian, mengingat akhirat, mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia lembut hatinya. Kemudian banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adab dan akhlak yang baik. Tawadhu, rendah diri, tidak sombong. Kenapa? Karena orang yang sombong tidak akan masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Orang enggak akan masuk surga ketika di dalam hatinya masih ada berapa? Sedikit saja dari kesombongan. Buang jauh-jauh kesombongan. Kemudian banyak bertaubat di waktu sahur. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu banyak bertaubat pada waktu sahur, pada waktu-waktu pagi, sepertiga malam terakhir. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala bertaubat. Ini adalah akhlak-akhlak yang mulia yang dimiliki oleh salafun saleh.
Kemudian tidak sibuk dengan aib dan kesalahan orang lain, tapi dia sibuk dengan kesalahan atau aib-aibnya sendiri. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, minta ampun kepada Allah, tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Dia senantiasa introspeksi dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa berintrospeksi diri. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wal tanzur nafsun, hendaknya kamu lihat ma qaddamat lighad, apa yang engkau persiapkan untuk hari esok. Hendaknya setiap manusia itu memperhatikan dirinya, perhatikan dirinya sendiri, apa yang telah dia lakukan, apa yang dia persiapkan untuk hari esoknya. Maka hasibu qabla an tuhasabu, hisab diri kalian sendiri sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala menghisab kalian. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian memiliki sifat malu, al-haya'u minal iman. Sesungguhnya rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Kemudian sabar, memaafkan. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang menahan amarahnya, memaafkan manusia, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersikap malu, memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair, kata Nabi SAW. Rasa malu itu enggak datang kecuali dengan membawa kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid 'anil jahilin. Maafkan manusia, ajak orang-orang untuk melakukan perkara yang ma'ruf, kemudian tinggalkan orang-orang yang bodoh. Banyak bersedekah ini juga merupakan akhlak yang baik. Kemudian mendamaikan orang yang sedang bermasalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara, maka perbaikilah hubungan di antara orang-orang yang berselisih, di antara dua saudara yang berselisih tadi. Kita diperintahkan untuk mendamaikan. Jangan malah ngompor-ngompori, jangan malah menambah suasana sehingga mereka semakin bermusuhan. Itu bukan adab dan akhlak yang baik. Kemudian tidak hasad, tidak dengki, kemudian tidak berusaha menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang lain. Ini adalah akhlak dan akhlak-akhlak yang baik. Kemudian berani mengatakan kebenaran kalau memang itu adalah benar. Kemudian mengatakan ini salah jika memang salah. Ini termasuk adab dan akhlak yang baik yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Kemudian yang berikutnya, di antara adab-adab dan akhlak-akhlak yang lain yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah bersegera untuk melakukan ketaatan, bersegera melakukan kewajiban, bersegera untuk melakukan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah untuk menuju ampunan dari Rabb kalian. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Kemudian khusyuk di dalam ibadah ketaatan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, beruntung orang-orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang dalam salat mereka khusyuk, bersegera melaksanakan ibadah yang wajib, bersegera melakukan ketaatan, bersegera bertaubat, kemudian khusyuk dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Ini adalah adab dan akhlak yang baik yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dan juga orang yang beriman, yang memiliki adab dan akhlak yang baik, dia akan senantiasa mengajak orang lain melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang beriman adalah sebaik-baik manusia yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan ada di atas muka bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang Allah keluarkan di antara manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, memerintahkan untuk melakukan perkara yang ma'ruf, kemudian mencegah orang-orang melakukan kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab dan akhlak yang baik. Ketika melihat ada kemungkaran, cegah. Ketika ada orang yang melakukan kemungkaran, nasihati. Hendaknya seseorang memperhatikan adab dan akhlak yang mulia ini. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam tastati' fa bilisanihi, fa illam tastati' fa biqalbihi.
Kata Nabi SAW, apabila orang melihat kemungkaran, maka hendaknya dirubah dengan tangannya, diraih, diperbaiki, diajak untuk meninggalkan kemungkaran tersebut. Fa'ilam tastati, kalau dia gak mampu, fabilisani, maka dinasihati dengan baik. Fa'ilam tastati, fabiqalbi, kalau dia gak mampu, maka dengan hatinya, ingkari, jangan didukung hal tersebut. Ini adalah cara seorang mukmin menyikapi kemungkaran yang ada di dalam yang ada di hadapannya. Kemudian di antara adab dan akhlak yang dimiliki oleh seorang mukmin adalah dia senantiasa bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepadanya. Sabar ketika mendapatkan ujian. Dan bukan berarti ketika orang sabar menghadapi ujian dia mengharap datangnya musibah atau dia mengharapkan datangnya bala. Enggak. Orang yang beriman itu ketika Allah uji maka dia bersabar. Tapi dia tidak berharap untuk terjatuh di dalam fitnah atau ujian tadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Az-Zumar tentang keutamaan orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar pahala yang tanpa ada hisabnya, pahala yang tanpa ada batasnya. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, inna idhamil jaza' ma idhamil bala. Besarnya pahala sebanding dengan besarnya kesulitan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang. Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai suatu kaum, Allah akan uji dia. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha maka dia akan mendapatkan ridha. Wa man sahita falahu sukhad. Barang siapa yang benci terhadap ujian tadi maka dia juga akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di antara sifat orang yang beriman, dia tidak kufur nikmat. Dia tidak kufur nikmat. Ketika Allah berikan dia kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, "Unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang yang ada di bawah kalian agar kalian bisa senantiasa bersyukur. Jangan melihat orang yang lebih di antara kalian, lebih kaya, lebih ini dan itu. Lihat yang di bawah kalian. Maka kalian akan bisa bersyukur. Ini di antara contoh-contoh akhlak yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan ada. Dan di sana masih banyak lagi contoh-contoh adab-adab dan akhlak-akhlak yang mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Maka hendaknya seorang senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan adab-adab dan akhlak-akhlak yang mulia. Menghormati tamu, kemudian menolong orang lain. Pokoknya semua kebaikan yang kita anggap sebagai kebaikan dan tidak menyelisihi syariat, maka itu adalah akhlak yang baik harus dimiliki oleh setiap muslim. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan taufik sehingga kita bisa beradab dan berakhlak yang mulia dan mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hada, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.